Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat IKADI dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi di ruangan podcast kita, podcast IKADI Sumatera Utara, menebar dakwah Islam rahmatan lil alamin. Tetap kembali bersama saya Bang Muhammad Abduh Putra Panjaitan atau Bang Mapan. Dan pada malam kali ini ya, pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Kabupaten Langkat. Nah, jadi pembicara kita malam hari ini yang kita ajak bicara ngobrol-ngobrol itu dari Kabupaten Langkat ya, yang perjalanannya kira-kira 1,5 jam atau sampai 2 jam Ustaz ya, sampai ke Medan ini. Jadi siapa beliau? Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khalid. Beliau ini sebelumnya merupakan ketua dari Tanfiziyah NU Kabupaten Langkat, kemudian juga sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat. Jadi sudah cukup banyak aktivitas beliau terutama di Kota Langkat, dan beliau juga sebelumnya adalah Ketua Umum IKADI Kabupaten Langkat. Yang sebelumnya kemarin sudah pergantian pengurus ya Ustaz ya. Iya. Dan sekarang beliau diamanahkan sebagai Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara, gitu Ustaz ya. Siap. Ya. Jadi mari sama-sama kita sambut Al-Ustadz kita Dr. Haji Muhammad Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya meskipun perjalanannya agak jauh nih masih segar Ustaz ya. Alhamdulillah. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Lancar ibadah puasa kita hari ini Ustaz? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun panas terik, kadang-kadang sampai 36 derajat. Iya, kalau kita lihat Masya Allah. di aplikasi kita di handphone itu ada aplikasi pengukur suhu Ustaz ya. Itu bisa sampai 36 kalau di Langkat, apalagi di pinggir laut. Mungkin sama juga lah di Kota Medan ya. Kemarau di mana-mana di Sumatera Utara. Iya. Ustaz, bisa disapa kawan-kawan kita IKADI Ustaz dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI, PD IKADI, baik yang di provinsi maupun yang di kabupaten kota di Sumatera Utara ataupun yang di Nusantara. Iya, Ustaz, ini berhubung dengan Ramadan Ustaz. Jadi kira-kira bagaimana sikap kita sebenarnya sebagai seorang muslim itu untuk mengisi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan Ustaz? Ya, Bang Mapan, iya. Ramadan sebenarnya suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita khususnya dan umat Islam pada umumnya, di mana Ramadan adalah, kalau kita kaji di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban Ramadan ini, puasa saum ini sudah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, di mana seperti umat-umat Nabi Musa dan lain sebagainya. Iya Ustaz. Jadi memang sudah diwajibkan seperti umat terdahulu Ustaz ya. Iya. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam literatur buku-buku ataupun tarikh-tarikh di mana umat-umat terdahulu itu fisiknya kuat, kemudian juga umurnya panjang-panjang. Sedangkan beda dengan umat Nabi Muhammad SAW, fisiknya standar, mungkin di bawah standar. Kemudian juga kadang-kadang ada yang pesek juga tingginya pun di bawah 160 pada umumnya. Bahkan kalau di atas 165 itu sangat-sangat jarang ya. Bisa 10 atau 20 dibanding satu. Kalau kita umat Muhammad terkhusus di Indonesia pada umumnya beda dengan umat-umat yang seperti di Saudi ataupun Timur Tengah gitu ya. Oleh karena itu dengan kedatangan Ramadan ini satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala
dikatakan dalam sebuah hadis, atakumul syahrun mubarak. Allah berikan, Allah datangkan kepada kamu syahrun mubarak, yaitu bulan yang sangat diberkahi, bulan yang sangat diberkahi, di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit, pintu surga, dan kemudian Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala belenggu syaitan-syaitan. Bahkan di dalam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala berikan satu malam yang mana nilai ganjarannya lebih daripada 83 tahun. Dikatakan alfun syahrun khairun min alfi syahrun, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan saja. Oleh karena itu dengan umur yang pendek, fisik yang standar, mungkin juga di bawah standar, namun Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan segala ibadah di bulan Ramadan. Jadi itu anugerah yang sangat subhanallah, luar biasa. Ya. Maka kalau sangat merugilah orang yang tidak mendapatkan Ramadan. Bahkan sangat merugi lagi jika bertemu Ramadan tapi tidak memaksimalkan potensi waktu dan segala kemuliaan Ramadan itu. Allahu Akbar. Jadi kalau dia memasuki Ramadan tapi tidak memanfaatkan waktu-waktu Ramadan itu dengan ibadah, bisa dikategorikan juga termasuk merugi, Ustaz ya. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, kira-kira bagaimana kita memulai aktivitas kita untuk mengisi Ramadan ini lebih bermakna, Ustaz? Bang Mapan dan sahabat IKADI, baik di Provinsi Sumatera Utara ataupun di PD-PD IKADI yang ada di Sumatera Utara maupun di Nusantara, maka harus kita punya perencanaan ataupun planning. Planning saja. Ya, kalau dalam teori manajemen ataupun sering kita di perencanaan ada POAK, ada SWOT, maka di dalam Ramadan itu paling tidak juga kita harus punya perencanaan apa target-target kita di Ramadan ini. Karena tanpa target, ya apa yang menjadi tujuan daripada Ramadan, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, la'allakum tattaqun, tak maksimal. Maka harus ada perencanaan yang baik. Bisa jadi di tengah jalan terhenti saja. Harusnya tancap gas menuju la'allakum tattaqun, karena tanpa perencanaan di tengah jalan terhenti saja. Iya, banyak kalau kita di banyak yang kayak gitu sepertinya saja. Oleh karena itu perencanaannya penting. Apalagi misalnya kalau kita dalam manajemen satu kegiatan ataupun satu organisasi ataupun perkantoran, maka ada action plan-nya harus jelas gitu ya. Target jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa, kemudian juga bagaimana prosesnya, bagaimana hambatan yang harus dilalui dan solusi-solusinya, sehingga target-target capaian itu harus maksimal, tak dapat 100%, minimal ya paling tidak di atas 75%. Iya Ustaz. Karena sebenarnya kalau saya lihat Ustaz, yang kita hadapi sebenarnya dalam mengisi ibadah-ibadah di Ramadan ini sebenarnya adalah kelelahan dan kemalasan kita sendiri sebenarnya Ustaz ya. Yang kita hadapi ya. Karena kita tidak punya perencanaan. Iya. Sehingga tak tahu kita hari ini mau apa, besok mau apa. Apa yang harus dilakukan, misalnya tahapan-tahapan yang ibadah. Tidak ada target Ustaz ya. Betul. Tidak target. Perencanaan itu kan identik dengan target kita mau mencapai apa di Ramadan ini Ustaz ya. Jadi baik sahabat IKADI dimanapun Anda berada ya, tadi Ustaz sudah menceritakan tentang perlu ada perencanaan dalam melaksanakan atau mengisi waktu-waktu Ramadan kita ya. Karena itu coba kita evaluasi lagi ya, ketika kita memasuki Ramadan ini kita punya perencanaan atau tidak, kita punya target atau tidak ya. Kira-kira Ustadz, target-target yang misalnya dalam ibadah itu apa-apa aja yang mudah kita realisasikan Ustadz? Satu contoh saja, misalnya target kita yang baik bacaan Al-Qur'annya, paling tidak dia minimal 1 kali khatam. Ya 1 kali khatam Ustaz. Berarti satu hari 1 juz. Ya minimal 1 juz sehingga di penghujung 30 juz. Ataupun nanti mungkin di pekan pertama agak kena sibuk,
mungkin ya walaupun tak sampai 7 juz dalam satu pekan, mungkin 6 juz atau 5 juz, namun pekan berikutnya bisa ditambah, di penghujung bisa apalagi di penghujung sprint Ustaz, lagi. di sprint lagi. Di sprint lagi lebih kencang lagi, karena memang amal itu juga dilihat di akhirnya Ustaz. Iya, di penghujungnya. Di penghujungnya. Baik Ustaz. Tapi Ustaz, tadi itu ibadah yang sifatnya ya mungkin target-target pribadi Ustaz, ya. Kira-kira Ustaz, kan kalau kita baca sirah nabawiyah itu Ustaz, baginda Rasulullah itu juga kalau di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan itu juga menggiatkan atau membangunkan keluarganya untuk melaksanakan dan menghidupkan akhir-akhir Ramadan Ustaz. Betul, ini kita kira-kira bagaimana mengkondisikan keluarga Ustaz? Ya, Ustadz kan ada istri, kemudian ada anak-anak gitu. Bagaimana mengkondisikan keluarga ini, Ustadz? Harus ada, maka tadi harus ada perencanaan. Kita di awal Ramadan kita diskusi sama keluarga. Kalau saya pribadi, saya coba walaupun belum maksimal dalam satu pekan ini, ada paling tidak target itu misalnya hadis arba'in. Satu pekan itu terutama di hari Sabtu dan Ahad, paling tidak satu hadis di hari Sabtu, satu hadis di hari Ahad, maka kali 4 pekan itu 8 hadis bisa kita baca. Itu dilaksanakan bersama keluarga. Ya, harus paling tidak minimal 15 menit ataupun 30 menit. Kemudian juga kita harus punya perencanaan di tafsirnya, terutama contoh tafsir yang surat-surat pendek, mungkin surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan seterusnya. Ya, paling tidak satu hadis satu hari, satu tafsir satu hari di hari Sabtu dan Ahad. Paling tidak kalau tafsir 8 surat kena 2 kali satu pekan 2 surat kali 4 berarti 8. Ada 8 surat yang bisa kita kaji dan 8 hadis kita kaji dalam keluarga kita. Dalam keluarga. Itu harus jadi perencanaan kita juga. Supaya apa? Menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terkadang kan kita mungkin kesibukan dan sebagainya tidak bisa mengkaji. Maka dengan adanya upaya ikhtiar perencanaan seperti itu, insyaallah ya semakin baiklah wawasan keilmuan di keluarga kita. Dan ini perlu kita sharing juga kepada jamaah ataupun kepada terutama IKADI, pengurus IKADI se-Nusantara ataupun khusus Sumatera Utara, bagaimana merencanakan ini, termasuk juga sebagaimana Ustaz Mapan tadi bilang, di penghujung Ramadan ya menjadi sprint kita untuk bagaimana capaian-capaian target itu dapat maksimal. Jadi memang keluarga itu juga merupakan target yang harus kita bangkitkan pemahamannya, pengetahuannya, dan tentang ilmu-ilmu keislaman, terutama tadi tafsir, kemudian hadis dan sebagainya Ustaz ya. Jadi sahabat IKADI dimanapun Anda berada ya, jangan lupakan keluarga kita untuk bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan soleh pribadi ya. Jangan soleh kita sendiri aja. Jangan soleh sendiri. Keluarga kita ajak juga untuk sama-sama merencanakan kegiatan dan aktivitas-aktivitas di bulan suci Ramadan agar kiranya tidak menjadi orang-orang yang terhalang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Cocok tuh. Jangan sampai kita nanti masuk surga, nanti nuntut keluarga kita. Ya Allah, nanti si suami saya dulu tak pernah mengajari saya. Jangan sampai kita berdakwah hebat di luar, namun di dalam kita terabaikan. Ini harus menjadi tanggung jawab dan PR kita, dan harus kita maksimalkan di keluarga kita. Jadi utama dakwah itu di keluarga juga harus diperhatikan Ustaz ya. Wajib lebih utama ya. Meskipun memang soal hasil kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tugas kita adalah proses, bukan hasil. Proses diiringi dengan doa-doa kita. Jadi itu yang kita harapkan adalah berdakwah di keluarga dan kemudian menjadi keluarga yang sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Tadi kan kalau kita sudah cerita target pribadi, kemudian keluarga. Ini ke anak-anak kita mungkin yang masih
masih kanak-kanak Ustaz, yang mungkin secara fisik belum kuat untuk berpuasa. Gimana kira-kira Ustaz tipsnya agar anak kita ini tetap ceria mengikuti atau melaksanakan ibadah puasa Ustaz? Tentu makanya kalau orang orang tua kita ada namanya punggahan, ada namanya megang itu supaya apa? Ada menu spesial yang diberikan kepada keluarga dan anak kita yang mungkin selama ini jarang kita makan rendang padang, dimasak dimasak waktu Hamin satu puasa Ramadan itu Ustaz. Supaya apa? Supaya keluarga kita, anak-anak kita juga ceria menghadapi Ramadan, semangat waktu sahur dan berbuka. Iya, karena menu makanannya berbeda Ustaz ya, dan luar biasa ya Ustaz. Jadi itu tipsnya Ustaz ya. Jadi salah satunya. Diberikan mereka makanan yang jarang disajikan ya, yang itu mungkin istimewa menunya, sehingga mereka semangat untuk melatih diri Ustaz ya. Di samping itu juga tentu kita kasih juga reward ya, penghargaan kepada anak kita, walaupun sekedar mungkin belikan baju baru, nanti kemudian juga kalau dia memang penuh bisa, kalau ada rezeki orang tuanya bisa mungkin sepeda baru, walaupun sekedar 400 ribuan, 300 ribuan, tentu dengan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dalam rangka apa? Kita menghargai jerih payah usaha dan ikhtiar anak-anak kita. Apalagi dia jangan sampai dalam dirinya berkesimpulan bahwa ibadah puasa itu berat Ustaz ya. Jadi karena awal-awal kita latih, jangan sampai justru itu yang tertanam di pikiran mereka ya, karena itu bisa terbawa bahkan sampai nanti mungkin ketika dewasa dia akan menganggap ibadah Ramadan itu, puasa itu adalah ibadah yang menyusahkan gitu kan. Padahal bagi orang beriman puasa Ramadan itu sesuatu yang sangat menyenangkan gitu, dan mensehatkan ya. Sumu tasihu, bahkan sehat kita Ustaz ya. Karena sehat secara fisik maupun secara mental ya, kita, spiritualitas kita Ustaz ya. Baik Ustaz, kira-kira ada tambahan lagi untuk sahabat-sahabat IKADI yang mendengarkan kita pada podcast ini Ustaz, tentang perencanaan dan target-target di Ramadan ini Ustaz? Sebuah ungkapan pakar manajemen mengatakan, gagal merencanakan sesuatu maka merencanakan sesuatu kegagalan. Berarti kalau sudah ada planning yang jelas, target dan visi dalam satu bulan Ramadan yang jelas, insya Allah itu sudah 80% keberhasilan. Tinggal 20% lagi kita telaah, kita kaji di mana kesulitannya, di mana halangan, hambatannya. Insya Allah dengan ikhtiar kita maksimal, berdoa kepada Allah SWT, insya Allah target itu akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi sahabat IKADI yang mendengarkan podcast ini dimanapun Anda berada, jadi jangan lupa rencanakan ibadah Ramadan kita ya, dan tentukan capaian atau target-target yang ingin kita capai selama pelaksanaan ibadah Ramadan itu. Kemudian jangan lupa juga ajak keluarga-keluarga kita, dan bagi kepala keluarga ya yang memiliki anak-anak yang masih kecil yang sedang berlatih untuk berpuasa, mari kita latih anak-anak kita agar dia menikmati proses belajarnya dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi kita akan sama-sama membangun keluarga yang sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya cita-cita kita dalam berkeluarga ini adalah terbentuknya keluarga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Kita tidak mau ada keluarga seperti Nabi Nuh Ustaz ya. Nabi Nuh. Kita berharap anak kita juga akan taat kepada Allah ya. Baik, sahabat IKADI dimanapun Anda berada, mungkin podcast kita kali ini, episode kali ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khalid sebagai narasumber kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi Ustadz. Siap. Kita episode yang lain nanti kita akan bertemu lagi. Dan sahabat IKADI dimanapun Anda berada, jangan lupa
tonton terus podcast IKADI Sumatera Utara, klik tombol di bawah ya, subscribe, like, share, dan berikan komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan bahas tema-tema yang diinginkan oleh sahabat IKADI dimanapun berada. Saya undur diri, Muhammad Abduh Putra Panjaitan, Bang Mapan. Salam mapan, be wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.